Halo semuanya, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Perkenalkan, saya Melanu Haliza dengan NPM 2110631050074. Pada video ini, kita akan membahas materi yang sangat menarik, yaitu relasi recurrence dan fungsi pembangkit. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Kombinatorik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ridwan Yudanegara, MPD. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembelajaran kita tentang relasi recurrence dan fungsi pembangkit. Selamat menyaksikan! Yang akan kita bahas pertama adalah relasi recurrence. Untuk membahas relasi recurrence, mari kita lihat dulu barisan atau siklus karena A0, A1, A2 sampai dengan AN dilambangkan dengan himpunan AN. Dari barisan tersebut, kita dapat menentukan elemen ke N dalam hal ini adalah AN dengan menggunakan suatu persamaan. Nah, jika persamaan untuk menentukan elemen ke N tersebut didefinisikan secara rekursif dalam satu atau lebih elemen sebelumnya, yaitu A0, A1, A2 sampai dengan AN dikurangi 1, maka persamaan tersebut dinamakan relasi recurrence. Berikut ini adalah contoh untuk penulisan persamaan AN dengan memanfaatkan term sebelumnya, yaitu AN sama dengan 2AN negatif 1 ditambah 1, AN sama dengan AN negatif 1 ditambah 2AN negatif 2, lalu AN sama dengan 2AN negatif 1 dikurangi AN negatif 2. Dalam relasi recurrence, penentuan kondisi awal penting karena secara unik menentukan elemen-elemen barisan kondisi awal yang berbeda akan menghasilkan elemen-elemen barisan yang berbeda pula. Jadi, kondisi awal atau unsur condition barisan adalah satu atau lebih nilai awal yang diperlukan untuk menghitung elemen-elemen berikutnya. Sebagai contoh, untuk relasi AN sama dengan 2AN negatif 1 ditambah 1, kondisi awalnya yaitu A0 adalah 1, sedangkan untuk relasi AN sama dengan AN negatif 1 ditambah 2AN negatif 2, kondisi awalnya adalah ada 2, yaitu A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 2. Contoh lain adalah barisan Fibonacci. Dapat dinyatakan dengan relasi recurrence, yaitu Fn sama dengan Fn negatif 1 ditambah Fn negatif 2. Dibutuhkan kondisi awal yaitu Fn sama dengan 0 dan Fn sama dengan 1. Nah, karena ada relasi recurrence menyatakan definisi barisan secara rekursif, maka kondisi awal merupakan langkah basis pada definisi rekursif tersebut. Relasi recurrence sebetulnya adalah persamaan untuk menentukan nilai elemen ke N suatu barisan yang bertuliskan definisi recurrence. Artinya, pada pertemuan tersebut perlu diselesaikan untuk mengetahui nilai elemen ke N suatu barisan. Nah, solusi dari sebuah relasi recurrence adalah sebuah formula yang tidak melibatkan lagi rekursi formula tersebut untuk memenuhi relasi recurrence yang dimaksudkan. Misalnya, kita mempunyai himpunan AN adalah barisan yang memenuhi relasi recurrence AN sama dengan 2AN negatif 1 dikurangi AN negatif 2 dengan kondisi awal A0 sama dengan 1 dan A1 sama dengan 2. Apakah A3 sama dengan 3N merupakan solusi dari relasi recurrence? Cara menyelesaikannya adalah dengan kita mengganti nilai dengan memanfaatkan formula yang akan diperiksa. Jadi, dengan mengganti sisi sebelah kanan ini dari tanda sama dengan memanfaatkan formula yang akan kita periksa, maka kita bisa menyelesaikan persamaan tersebut. Dan pada akhirnya dihasilkanlah 3N seperti yang ditanyakan pada persoalan. Jadi, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa AN sama dengan 3N adalah solusi dari relasi recurrence 2AN negatif 1 dikurangi AN negatif 2. Selanjutnya, kita akan mencoba menyelesaikan persoalan dengan menggunakan pemodelan relasi recurrence pada persoalan pertama, yaitu adalah persoalan bunga majemuk. Misalkan, uang sebanyak 10.000 disimpan di dalam bank dengan sistem bunga berbunga dengan besar bunga adalah 11% per tahun. Yang ditanyakan adalah berapa banyak uang setelah 30 tahun. Nah, untuk persoalan ini kita bisa menyelesaikan dengan menggunakan relasi recurrence karena uang pada tahun ini bisa kita ketahui dengan mengetahui uang pada tahun sebelumnya ditambah dengan 11% dari uang pada tahun sebelumnya. Jadi, definisi recurrence sebetulnya cocok untuk dimanfaatkan pada persoalan seperti ini. Nah, sekarang kita akan menyelesaikannya. Yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu suatu persamaan PN yang mengandung definisi rekursif basisnya, yaitu 10.000. Karena kondisi awal banyaknya uang yang disimpan dalam bank adalah 10.000.
Lalu untuk rekurensinya yaitu berupa banyaknya uang pada tahun ke N, yaitu banyaknya uang pada tahun sebelumnya, yaitu PN negatif 1, ditambah 11% bunga kali banyaknya uang pada tahun N negatif 1. Untuk mendapatkan total uang setelah 30 tahun, maka kita perlu tahu solusi dari relasi rekurensinya terlebih dahulu, untuk N sama dengan 30. Nah, jika kita sudah memiliki formula PN tanpa term rekursif, maka kita bisa mendapatkan hasilnya. Formula solusi dari relasi rekurensi tersebut bisa kita dapatkan dengan cara iteratif dengan menggantikan definisi rekursif tersebut melalui operasi matematika. Nah, dari sana kita bisa mendapatkan formula bahwa Pn sama dengan 1,11 pangkat N dikalikan dengan P0. Setelah kita mendapatkan formula tersebut, maka kita selesaikan dengan memasukkan nilai kondisi awal P0-nya dan N-nya adalah 30, karena kita ingin tahu berapa banyaknya uang setelah 30 tahun. Nah, jika kita hitung formulanya, maka akan mendapatkan jumlah uangnya yaitu Rp228.922,97. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang fungsi pembangkit. Apa sih yang dimaksud dengan fungsi pembangkit? Fungsi pembangkit merupakan fungsi yang berbentuk deret kuasa untuk merepresentasikan suatu barisan, dengan suku-suku dari barisan dijadikan sebagai koefisien variabel dari X dalam deret kuasa tersebut. Nah, ada dua macam fungsi pembangkit, yaitu FPB dan FPE. FPB adalah fungsi pembangkit biasa dan FPE adalah fungsi pembangkit eksponen. Kedua fungsi pembangkit tersebut memiliki rumus umum yang berbeda. Berikut ini merupakan penjelasannya. Misalnya diberikan barisan bilangan berhingga dan tak berhingga S, yaitu A0, A1, A2, dan seterusnya. Untuk fungsi pembangkit biasa, FPB, dari S yang dinotasikan dengan Gx didefinisikan sebagai Gx sama dengan sigma dari AN dikalikan dengan X pangkat N, dengan N sama dengan 0 sampai tak hingga, sama dengan A0 ditambah A1 dikalikan dengan X ditambah A2 X pangkat 2 dan ditambah dengan A3 X pangkat 3 ditambah seterusnya. Lalu untuk fungsi pembangkit eksponen atau FPE, dari S yang dinotasikan dengan Gx didefinisikan sebagai Gx sama dengan sigma dari AN dikalikan dengan X pangkat N per N faktorial dari N sama dengan 0 sampai tak hingga, sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2 dikalikan dengan X kuadrat per 2 faktorial ditambah A3 dikalikan dengan X pangkat 3 per 3 faktorial ditambah seterusnya. Sekarang kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Tentukan FPB dari barisan 0, 0, 0, 1, 1, 1, dan seterusnya, dan nyatakan ke dalam bentuk yang paling sederhana. Untuk menyelesaikannya, sekarang kita ganti A-nya koefisien dari barisan ini dengan A0 kita ganti dengan 0. Lalu A1 dikalikan dengan 0, dan A2 dikalikan dengan 0, A3 dikalikan dengan 1, dan seterusnya, menghasilkan 0 ditambah 0x ditambah 0x kuadrat ditambah 1 dikalikan dengan x pangkat 3, ditambah dengan 1 dikalikan dengan x pangkat 4, ditambah 1 dikalikan dengan x pangkat 5, ditambah seterusnya, menghasilkan x pangkat 3 ditambah x pangkat 4, ditambah x pangkat 5, ditambah seterusnya. Dari bentuk ini, kita harus menyatakan ke dalam bentuk yang paling sederhana. Maka kita cari bentuk sederhananya dengan kita kembali ke deret kuasa. Adakah yang bentuknya seperti ini? Jika ada, maka harus kita sederhanakan dan kita manipulasi agar sesuai dengan bentuk di deret kuasa. Nah, dari sini bisa kita keluarkan dulu X3-nya. Jika sudah dikeluarkan, maka akan jadi seperti ini, yaitu X ditambah dengan X pangkat 3 dikalikan dengan 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 ditambah seterusnya. Bisa kita lihat di sini bentuk dari 1 ditambah X ditambah X pangkat 2 ini bentuknya sama seperti 1 dibagi dengan 1 dikurangi X. Berarti FPB dari barisan ini adalah X pangkat 3 dikalikan dengan 1 per 1 min X atau X pangkat 3 per 1 min X. Selanjutnya untuk contoh soal nomor 2, tentukan FPB dari barisan 0, 2, 4, dan 8, dan seterusnya. Nyatakan ke dalam bentuk persamaan yang paling sederhana. Di sini ada bentuk umum dari FPB, yaitu A0 ditambah A1X ditambah A2 kalikan dengan X kuadrat ditambah A3 kalikan dengan X pangkat 3 ditambah seterusnya. Dari sini koefisien A-nya kita gantikan dengan barisan 0, 2, 4, 8. Menghasilkan 2x ditambah 4x kuadrat ditambah 8x pangkat 3 ditambah dengan seterusnya. Dari sini kita bisa mengeluarkan 2x-nya menjadi 2x dikalikan dengan 1 ditambah 2x ditambah 4x pangkat 2 dan seterusnya.
Lalu dari bentuk ini sama dengan 2x sigma 2x pangkat n dengan n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Kita ingat bahwa bentuk dari 1 per 1 min x sama dengan sigma dari n sampai dengan 0 tak hingga xn. Maka bentuk paling sederhananya adalah 2x dikalikan dengan 1 per 1 dikurangi 2x sama dengan 2x per 1 dikurangi 2x. Selanjutnya adalah contoh soal untuk fungsi pembangkit eksponen, yaitu tentukan FPE dari barisan 3, 3, 3, 3, dan seterusnya. Kita jawab, bentuk umum dari FPE adalah Gx sama dengan sigma dari AN dikalikan dengan X pangkat N per N faktorial dengan N-nya ini sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Sama seperti FPB, koefisien A-nya ini kita gantikan dengan barisan yang diketahui, yaitu 3, 3, 3, 3 menjadi 3 dikalikan dengan X pangkat 0 per 0 faktorial, ditambah 3 dikalikan dengan X pangkat 1 per 1 faktorial, ditambah 3 dikalikan dengan X pangkat 2 per 2 faktorial, ditambah 3 dikalikan dengan X pangkat 3 per 3 faktorial, tambah dengan seterusnya. Ini menjadi 3 ditambah dengan 3x ditambah dengan 3 per 2 faktorial x kuadrat ditambah dengan 3 per 3 faktorial x pangkat 3 tambah dengan seterusnya. Nah, angka 3-nya ini bisa kita keluarkan menjadi sama dengan 3 dikalikan dengan 1 ditambah x ditambah 1 per 2 faktorial dikalikan dengan x pangkat 2 ditambah dengan 1 per 3 faktorial dikalikan dengan x pangkat 3 ditambah dengan seterusnya. Nah, kita ingat bahwa bentuk dari 1 ditambah x ditambah dengan 1 per 2 faktorial dikalikan dengan 2 ditambah dengan 1 per 3 faktorial dikalikan dengan x pangkat 3 adalah bentuk dari eksponen pangkat x. Maka hasil dari FPE dari barisan 3, 3, 3, 3 adalah 3 dikalikan dengan e pangkat x. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga penjelasan mengenai relasi rekurens dan fungsi pembangkit dapat membantu kalian dalam memahami konsep-konsep ini dengan lebih baik. Jangan lupa untuk terus berlatih dan mengerjakan soal-soal terkait untuk memperdalam pemahaman kalian. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar!